Donald Trump mempunyai peran secara tidak langsung untuk paling tidak mempercepat pertemuan Pak Prabowo dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan memanfaatkan momentum lebaran tanggal 31 dan tanggal 1 April kemarin, dengan memanfaatkan momentum kebijakan Donald Trump yang dikeluarkan di 9 April, damai itu lebih indah daripada pertengkaran. Berjabat tangan lebih indah daripada lu pukul-pukulan. Hai guys, apakah lu termasuk orang yang mengharapkan pertemuan Prabowo sama Megawati segera kejadian, dan memang kejadian sekarang? Atau lu termasuk orang yang kalau bisa Prabowo sama Megawati nggak usah ketemu? Lo yang mana guys? Ya, yang manapun lu atau gue, yaitu pilihan politik kita masing-masing ya. Jadi masing-masing pasti punya alasan sendiri-sendiri. Tapi ini adalah fenomena yang menarik ya. Ini adalah fenomena yang menarik. Kenapa? Karena pertemuan Megawati sama Prabowo ini selalu menjadi kontroversi. Beritanya tuh selalu menjadi kontroversi. Kenapa menjadi kontroversi? Karena ya dimulai dari ya politik ya. Ini dunia politik ya. Dimulai dari sebelum pergantian presiden, bahkan pada saat pemilihan presiden gitu loh. Ini dimulai pada saat Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden, kemudian Prabowo mengangkat Gibran sebagai calon wakil presidennya pada saat itu sebelum Pilpres, dan ini berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya PDI dan Megawati. Ya, jadi kayak Megawati itu jadi kayak dalam tanda kutip itu kontra dengan Jokowi, di mana Jokowi ternyata mengendorse Pak Prabowo, padahal Jokowi orang PDIP. Nah, mulai dari situ hubungannya jadinya menjadi semakin aneh. Padahal kalau dilihat itu Megawati dengan Pak Prabowo itu sebetulnya hubungannya sudah lama, dan harusnya ya gak ada masalah ya, baik-baik aja sampai kejadian Pilpres kemarin. Nah, kita balik lagi ke pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati ya. Kenapa pertemuan ini selalu menjadi hal yang sangat menarik atau kontroversial, ya kan? Baik lu di kubunya yang pro atau lu di kubunya kontra adanya pertemuan ini. Dari dulu kubunya Megawati itu ya kita tahu ya, Bu Megawati itu pada saat dia memutuskan untuk mengangkat Ganjar, dan pada saat Ganjar kalah, dan pada saat itu pula Prabowo merasa dia sudah menang dan mencoba untuk melakukan lobby-lobby gitu, PDI sempat jual mahal. Tepatnya yang Megawati yang jual mahal gitu ya. Jadi pertemuan ini kayak maju mundur. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, pada saat Prabowo mencalonkan diri menjadi calon presiden, mendaftarkan diri ke KPU, pada saat itu ada beberapa partai yang mendukung pendaftaran itu, yang tanda tangan di KPU, banyak partai, tapi partai besar yang mempunyai perwakilan di DPR itu ada 4, yaitu ada Gerindra, partai Pak Prabowo sendiri, terus kemudian ada Golkar, terus kemudian ada kita ngomongin yang punya kursi DPR ya, ada partainya Pak Zulkifli Hasan, PAN, terus ada satu lagi partainya Pak SBY. Partai Pak SBY apa ya? Demokrat, Partai Demokrat ya, Partai Demokrat. Padahal Partai Demokrat ini dulu sempat mendukung Anies ya, karena dijanjikan menjadi wakil presidennya Anies, tapi nggak jadi. Nah, pada saat itu koalisi ini membawa kekuatan 45% suara di DPR. Jadi koalisi ini ya, dari 4 partai ini. Tapi ada juga sih partai yang tidak punya suara di DPR tapi tetap mendukung Pak Prabowo, kayak PSI, terus kemudian kayak Partai Gelora gitu ya. Itu adalah partai-partai dari sekian banyak yang mendukung Pak Prabowo. Tapi sebenarnya kekuatan politik realnya yang ada di DPR itu 45%. Nah, kemudian Pilpres dilakukan pada bulan Februari, terus diumumkanlah pemenangnya pada bulan April oleh KPU. Nah, pada saat diumumkan ini, ternyata koalisi Pak Prabowo ini yang namanya Koalisi Indonesia Maju, itu ada tambahan suara. Gerindra suaranya bertambah, Golkar suaranya bertambah, PAN suaranya bertambah, cuma Partai Demokrat suaranya berkurang dari 54 menjadi 44. Tapi selain Partai Demokrat, itu suara mereka bertambah secara signifikan. Nah, jadi yang tadinya itu mereka itu kekuatan koalisinya di DPR itu sebesar 45%, dengan pemilihan legislatif yang baru di 2024 yang lalu,
suara mereka di DPR menjadi 48%. 48%. Nah, 48% ini cukup nggak? Sebenarnya cukup kuat ya. Tapi Pak Prabowo dan para anggota koalisi ngerasa bahwa ini belum cukup kuat untuk menjalankan pemerintahan tanpa khawatir akan diganggu-gugat oleh oposisi, itu orang pihak yang berlawanan, ya. Nah, siapa sih pihak yang berlawanan? Pada saat ini pihak yang berlawanan itu ada dari kubunya yang mengangkat mencalonkan Pak Anies, ya. Itu ada Nasdem, terus kemudian ada PKS, terus kemudian ada PKB. Nah, terus kemudian ada PDI. Ini gue cuma ngomongin partai-partai yang punya kekuatan di real di DPR pusat ya, di DPR pusat yang ada di Senayan itu. Karena ada beberapa yang tidak mempunyai anggota di DPR pusat, tapi mempunyai anggota di DPRD. Baik 1 maupun 2. Kayak PSI misalkan, dia tidak punya wakil di Senayan, di DPR pusat, tapi dia punya wakil di Jakarta. Nah, ini yang gue omongin sekarang cuma kekuatan yang ada di Senayan aja ya. Nah, mulailah Pak Prabowo melobi-lobi ya, supaya koalisinya ini dari 45% sebelum pemilu menjadi 48% setelah pemilu, tapi supaya bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, kemudian bergabunglah Nasdem, dan kemudian belakangan bergabunglah PKB. Nah, tapi tentu saja Pak Prabowo mengharapkan bahwa PDIP sebagai partai yang pada saat itu masih terbesar, yang mempunyai kekuatan 19% atau 110 kursi di DPR itu, paling nggak mau mensupport. Baik bentuknya dalam hal koalisi, atau dalam hal kebijakan, atau ya mungkin bisa sharing di kabinet gitu. Nah, tapi rupanya Bu Megawati ini jual mahal dia. Tarik dulu. Dia bilang, nanti dulu, gua mainin dulu. Gua gitu, mainin dulu dong. Jadi dia tuh berkesan seolah-olah bahwa yang butuh untuk gabung itu adalah Prabowo, bukan dia. Nah, sampai akhirnya dilantiklah Presiden Prabowo. Nah, setelah dilantik, sebelum dilantik dulu ya. Sebelum dilantik itu orang-orang udah sebetulnya yakin bahwa akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Ya, Puan Maharani sama Sumi Dasko udah bilang bahwa wah ini sudah disepakati menu makanannya. Tinggal dicari waktu dan tempatnya aja. Nah, tapi ternyata sampai dengan dilantik ini tidak kejadian. Bahkan pada saat dilantik pun Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Megawati nggak datang dengan alasan sakit. Ya, nah ini menimbulkan kesan bahwa PDIP dalam hal ini ingin menjadi oposisi, dan membuat masyarakat, terutama pendukungnya Pak Prabowo dan pendukungnya Pak Jokowi itu menjadi dalam tanda kutip agak tersinggung dan agak marah gitu. Jadi lagu banget sih ini PDIP gitu, so penting banget gitu. Nah terus sampai beredar sentimen bahwa jangan mau lagi lah ketemu dengan Megawati, biar Megawati aja kalau mau ketemu yang harus sowan kepada Pak Prabowo. Begitulah kira-kira yang membuat cerita ini menjadi semakin menarik gitu loh. Nah belakangan setelah pelantikan Pak Prabowo ternyata PKS juga dalam tanda kutip gabung. Ya gabungnya ini sih ya dengan secara seremonial formal gitu, dengan disandingkannya Ridwan Kamil dengan mantan presiden PKS untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta meskipun kalah ya sama Pramono. Nah, jadi koalisi Prabowo yang pada saat dia sebelum menjadi presiden itu hanya 45%, terus kemudian memenangkan pemilu menjadi 48%, kemudian dengan bergabungnya Nasdem, PKB, dan PKS secara bersama-sama, suaranya itu di DPR menjadi sekitar 400, bukan sekitar ya, emang menjadi 470 kursi, atau sekitar 81%. Dan ini kuat nggak guys? Kuat banget, 81%. Hanya sisa PDIP, 19%. Tapi, ternyata yang 19% ini, dalam tanda kutip ya, ini masih berisik banget gitu loh, jadi masih mengganggu gitu loh. Ya kita lihat bahwa ini sebetulnya udah lama ya, mulai dari polemik keputusan MK mengenai usia calon presiden dan wakil presiden, terus kemudian polemik mengenai batas usia calon pejabat yang bisa daftarkan menjadi gubernur, apakah usia pada saat pendaftaran atau usia pada saat menjabat. Nah ini sudah terjadi beberapa gejolak. Dan pada saat itu, bahkan setelah pemilu, dan kemudian akan dilakukan pilkada, itu sempat terjadi gejolak mengenai batas umur calon gubernur. Ya, calon gubernur. Nah ini sempat didemo, ya lumayan ribut lah. Nah, yang banyak ribut ini adalah dari PDI, yang cuma 19% itu.
Nah, tapi kemudian bisa ketemu gitu ya, karena kemudian bahwa apa yang ditakutkan tidak terjadi gitu pada saat itu, yang paling ditakutin adalah Kaisang bisa maju menjadi gubernur Jawa Tengah gitu ya, dan ternyata nggak kejadian dan kemudian ya tagar Indonesia Biru itu ya bisa dibilang ya sudahlah selesai juga lah. Jadi Sufi Dasko dan Puan Maharani kemudian kompromi bahwa ya sudah diselesaikan dan Kaisang tidak maju. Nah, kemudian polemik pertemuan ini menemukan lagi bahwa barunya tarik ulur dengan dipanas-panasi oleh sikap PDIP yang selalu menyerang Jokowi dan keluarganya dengan ujung tombaknya Hasto dan kawan-kawannya itu, dan kemudian Hasto masuk penjara karena dituduh menghalangi penyelidikan kasus korupsi. Nah, Megawati sempat tersebar bahwa kalau Hasto dia apa-apain dalam tanda kutip dia akan belain, sampai-sampai dia akan datengin Kapolri-nya, dia akan datengin KPK-nya, dia mengecilkan penyidik-penyidik KPK. Nah, jadi orang-orang yang sebel sama PDIP tambah sebel aja, wah siapa lu gitu loh, siapa yang takut sama lu gitu. Terus Pak Prabowo jangan sampai ketemu lah sama dia gitu. Nah, tapi kemudian ternyata tanggal 7 April 2025 lalu Prabowo Subianto bersama dengan Sufmi Dasko bersama dengan Muzani sekjennya itu datang ke rumah Megawati di Teokumar. Datang loh, bukan Megawati yang sowan. Prabowo datang ke rumah Megawati. Tara, jeng jeng. What do you think guys? Bagaimana menurut Anda? Apa yang terjadi? Nah, ada beberapa skenario yang membuat atau ada beberapa perkiraan lah. Ini opini gue ya, opini Jaya. Ya. Pertama memang ini masih dalam rangka Lebaran atau silaturahmi. Ini adalah Lebaran pertama semenjak pemilu, semenjak Pak Prabowo terpilih dan semenjak Pak Prabowo dilantik. Ini adalah Lebaran pertama. Ya, yang namanya Lebaran itu suasananya masih maaf-maafan. Ya, jadi masa kalau orang mau silaturahmi maaf-maafan nggak diterima gitu, meskipun sempat ada tuh tulisan di rumahnya Megawati tidak membuka open house, artinya dia tidak mau terima tamu gitu. Tapi ternyata anaknya Prabowo, Didit Prasetyo itu bisa datang ke sana dan bisa selfie sama Megawati. Oh berarti di sana diterima karena di dalam selfie itu Megawati tersenyum. Nah, ini udah satu yang buka ya, itu Lebaran itu tanggal 31 dan 1 April. Itu adalah pertemuannya sendiri tanggal 7. Nah, kemudian tanggal 2 April, ini yang menjadi menariknya. Tanggal 2 April, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu mengeluarkan executive order. Atau gampangnya mengeluarkan kebijakan lah. Dia memajaki semua negara, baik surplus maupun gak surplus, perdagangannya dengan Amerika Serikat, dengan tingkat pajak yang jumlahnya gila-gilaan. Dan Indonesia, yang tadinya bisa dibilang pajaknya itu 0-10%, dipajakin sebesar 32% untuk barang-barang Indonesia yang dijual ke Amerika Serikat. Padahal Indonesia itu ya lumayan lah, meskipun tidak dominan ekspor kita itu dijual ke Amerika, tetapi cukup besar juga gitu loh. Karena tahun 2024 lalu aja ekspor kita itu sekitar ya 450 triliunan lah dalam rupiah gitu ke Amerika Serikat. Ya lumayan gede juga gitu, meskipun nggak gede-gede amat dari APBN kita yang sekitar 3.600 triliun. Ya ini mungkin cuma sekitar ya 11-12% dari APBN kita gitu. Kalau dibandingin sama Vietnam, kita nggak ada apa-apanya. Vietnam itu ekspornya ke Amerika Serikat itu 33% dari PDB-nya dia. Produk basic itu. Oke. Terus apa hubungannya dengan pertemuan dengan Megawati ini? Nah, jadi ini seperti membuka momentum. Kenapa? Karena kita tahu Presiden Trump ini menerapkan tarif ke semua negara, di mana di dalamnya itu yang paling jelas kelihatan yang ditarget adalah Cina. Cina diberikan tarif 34%. Karena Trump menilai Cina itu curang, yang mempunyai defisit perdagangan sebesar 68%. Dari nilai jualan Cina ke Amerika, itu dia mempunyai surplus ya,
64% atau Amerika itu berarti defisit 64%. Dan menurut Amerika itulah tarif yang dikenakan Cina kepada Amerika, sehingga dari 68% defisit perdagangan Amerika ke Cina itu dia patok angkanya separuhnya atau 34%. Padahal nilai defisit ini kalau dirupiahin itu sekitar 4.500 sampai 5.000 triliun rupiah. Surplus perdagangan Cina ke Amerika. Defisit perdagangan Amerika ke Cina. Gede banget. Gede banget. Nah, ini sebetulnya sudah ada tanda-tandanya semenjak awal tahun atau akhir tahun lalu ketika Donald Trump mulai kampanye dan ada tanda-tanda terpilih bahwa ini adalah merupakan jualan dia, politik populis dia, bahwa apabila dia nanti terpilih, dia akan menerapkan tarif pada negara-negara yang dianggap curang dalam perdagangan internasional dengan Amerika. Dan yang paling diincar adalah Cina. Ya ada juga sih Kanada sama Meksiko gitu ya. Tarik ulurnya gitu ya, karena Kanada dan Meksiko ini juga adalah kontributor terbesar perdagangan di di Amerika, terdagang terbesar dengan Amerika. Nah, apa dampaknya buat Indonesia? Barang-barang yang kita ekspor itu ada barang elektronik, tapi yang juga ada tekstil dan produk turunan tekstil, terus kemudian ada furniture. Ini tuh bisa dibilang adalah sektor kelapa sawit, kopi. Nah, khusus tekstil dan produk turunan tekstil dan furniture, ini adalah industri yang padat karya. Tekstil sendiri itu tenaga kerja sekitar 4 juta, furniture sekitar 1 juta. Jadi kalau di total dari dua industri ini aja ada 5 juta orang yang terlibat di dalamnya. Jadi bayangin kalau 10% aja goncang, 10% aja tenaga kerja di layoff, udah berapa ratus ribu orang di layoff. Ya, itu satu. Kedua adalah perang-perangan ini kalau berkelanjutan, apalagi dengan Cina, nah itu juga akan berimpact kepada Indonesia. Ya, meskipun tarif yang diterapkan ke Indonesia itu cuma 32%, itu lebih kecil dari tarif yang diterapkan ke Vietnam. 46% lebih kecil daripada tarif yang diterapkan ke Cina, sekitar 34%. Jadi sebetulnya jualan Indonesia ke Cina itu bisa dibilang remah-remah lah buat Amerika. Jadi dia pasti tetap akan memilih kalau sama-sama dikasih tarif ya. Justru Indonesia akan mempunyai comparative advantage dibandingkan dengan Vietnam atau dibandingkan dengan Cina karena ditarifin lebih kecil daripada dua negara itu. Yang notabene adalah saingan kita untuk produk-produk tekstil dan produk-produk elektronik dan produk-produk furniture itu. Nah, baik lagi. Kalau misalkan Cina benar-benar perang dengan Amerika, perang tarif ya dalam tanda kutip ya. Nah, itulah yang akan berbahaya buat Indonesia. Kenapa? Karena mitra dagang terbesar Indonesia itu adalah Cina. Kalau Cina nanti nggak bisa jualan ke Amerika, otomatis dia akan belanja barang-barang modal dari negara-negara lain juga akan berkurang. Dan itu efeknya nggak cuma ke Indonesia saja, akan ke dunia-dunia lain. Dan apabila terjadi, ada kemungkinan akan terjadi krisis global. Dan apabila terjadi krisis global, yang namanya krisis global, kemudian menjadi krisis nasional, kemudian menjadi krisis ke dalam rumah tangga atau masyarakat, disitulah masalah sebenarnya akan terjadi. Apabila orang sudah mulai kerasa, kok perusahaan gue susah ya jadi target. Kok perasaan gue jualannya mulai turun ya? Waduh, kok mulai nggak dapat bonus ya bulan ini ya? Aduh, bulan April yang seharusnya gue naik gaji, kok nggak ada kenaikan gaji ya? Atau malah ada beberapa perusahaan yang kemudian amit-amit ya, nggak jadi naik gaji, malah disuruh cuti tanpa digaji. Ini amit-amit, semoga gak kejadian sama lo. Semoga gak kejadian juga sama gue dan keluarga gue gitu ya. Nah, tapi ada resiko itu guys. Ada resiko itu. Nah, kenapa resiko ini menjadi hal yang harus diperhitungkan oleh Pak Prabowo sehingga dia ketemu dengan Megawati? Karena apa yang dilakukan oleh Trump ini membawa ancaman kepada krisis global dunia, dan apabila ada krisis global dunia akan membawa ancaman kepada Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa Prabowo sekarang ini sedang ingin membangun, karena dia kan baru juga 100 ya mungkin berapa 130, 150 hari. Dia masih mencari pembuktian dalam hal ekonomi. Memang dia approval ratingnya masih tinggi ya, karena masih awal. Tetapi dalam perjalanannya, dua hal terbesar yang dicita-citakannya itu, yaitu makan bergizi gratis, untuk mengurangi anak-anak yang kurang gizi, dan Danantara sebagai motor pembangunan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang sampai ke anak cucu,
itu kayak dalam tanda kutip itu masih diragukan efektivitasnya. Efektivitasnya ya. Jadi dalam hal begini, memberi 82 juta anak sekolah dan ibu hamil makanan bergizi itu baik. Gak ada yang against itu. Gak ada satupun, ini opini gue ya, gak ada satupun orang yang normal yang akan menganggap bahwa memberi makanan bergizi kepada 82 juta anak itu adalah hal yang buruk. Gak ada. Itu adalah hal yang baik. Demikian juga dan antara untuk membangun ekonomi Indonesia dalam jangka panjang sehingga akan membawa manfaat yang baik, yang berkesinambungan untuk anak cucu kita, untuk makmur dan sejahtera dalam jangka panjang, itu hal yang baik. Tidak, orang normal pasti tidak akan menyangkal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang itu adalah satu, tata kelolanya. Kedua, budget dan tepat gunanya. Oke, tata kelola maksudnya adalah bahwa lu yakin nih nanti gak akan dikorupsi. Mana katanya ini asetnya 14 triliun, 1000 triliun, ada yang bilang pokoknya triliunan lah, ya kan? Lu pernah dengar gak? Hampir di semua BUMN itu ada korupsinya. Yang terakhir, Pertamina. Korupsi sampai 153 triliun. Padahal kalau ditarik lagi 5 tahun ke belakang, 1000 triliun katanya. Gila kan? Jadi lu percaya ini dari antara nanti gak dikorupsi? Itu yang menjadi pertanyaan orang. Terus, BUMN penerbangan, ada korupsinya. BUMN karya, apalagi? Ngeluarin utang, ngeluarin obligasi, ternyata nggak sanggup bayar. BUMN pertambangan, pernah ada suatu kasus gitu ya, direktur utamanya beberapa periode ke belakang semuanya masuk penjara. Terus sovereign atau dana-dana pensiun pengurusnya, yang Sostek, Jiwasraya, ya itu tata kelolanya. Jadi apa yang dikhawatirkan orang, apa yang dikhawatirkan terhadap ini adalah tata kelolanya. Oke. Makan bergizi gratis juga kayak gitu. Makan bergizi gratis bukan masalah pemberian makanan kepada anak supaya dia bergizi, terus kemudian dia sehat dan kemudian tidak stunting, enggak. Itu adalah uangnya yang banyak sekali dan itu mengambil alokasi dari tempat lain. Yang beberapa orang ngerasa bahwa itu sebetulnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lain, dan sebetulnya memberi makanan bergizi gratis itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Itu aja. Nah, jadi Pak Prabowo dan pemerintahnya itu menghadapi dua tekanan. Tekanan dari geopolitik global dan tekanan dari dalam negeri. Dan kita tahu PDIP meskipun dia cuma punya 110 kursi di DPR atau 19% kekuatan politiknya di Senayan, tetapi tetap bisa menjadi cukup berisik, dan apabila kemudian ditambah dengan kompor-kompor harapan masyarakat yang semakin menurun karena krisis, baik itu diakibatkan oleh dalam negeri maupun dari luar negeri, itu menjadikan pemerintahan bisa berjalan tidak efektif. Apabila pemerintahan berjalan tidak efektif, hal-hal yang diharapkan bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun negara ini, untuk mesejahterakan masyarakatnya, itu bisa terganggu. Ya kita tahu kan PDIP kan itu bisa dibilang ini adalah partai yang dalam tanda kutip paling berisik. Jadi buzzernya dari Sabang sampai Merauke ini bisa digerakkan untuk recokin kalau dia mau. Nah, ini menurut gua yang digunakan, yang sedang diusahakan oleh Pak Prabowo dengan memanfaatkan momentum kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Nah, kebetulan ada kebijakan ini, jadi ada plus lebaran juga, jadi ada momen dan ada topik untuk bisa datang ke Megawati. Dan ini dikonfirm oleh Sufmi Dasko bahwa salah satu yang dibicarakan adalah mengenai kebijakan Trump ini. Dan kemudian katanya Bu Megawati memberikan masukan-masukan bagaimana pada saat itu tahun 1998 Indonesia menghadapi, bagaimana Indonesia menghadapi dan survive dari krisis. Jadi, kalau menurut gue ya, Donald Trump
presiden gila dari Amerika itu mempunyai peran secara tidak langsung untuk paling tidak mempercepat pertemuan Pak Prabowo dengan Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, mau dibilang cocok logi, ini kejadian nih. Menurut gua sih, itu baik. Kenapa? Karena gimana pun juga, damai itu lebih indah daripada pertengkaran. Berjabat tangan lebih indah daripada lu pukul-pukulan. Bagaimana menurut lu guys? Kalau kata Pak Jokowi sih, ini adalah hal yang baik ya pertemuan Pak Prabowo dan Megawati ini untuk demi kemajuan bangsa. Atau kalau ada pendapat lain, lu bisa tulis di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Kita doakan aja semoga Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Megawati, Pak SBY, dan semua pemimpin-pemimpin negara kita dalam keadaan baik. Dan semua bisa rukun-rukun. Dan semuanya bisa berkontribusi untuk kemajuan kita. Bangsa Indonesia. Lu sama gue, keluarga lu, anak-anak lu, anak-anak gue, anak cucu kita. Oke? Thank you sudah nonton channel gue. Bye.